Halo brother, sobat tembakau Nusantara. Hari ini kita mau coba review tembakau lagi nih. Ini ada yang berbeda kali ini, kita kolaborasi bareng. Ini tembakau yang akan kita ulas sebetulnya janji yang udah agak lama sih. Tapi karena baru kesempatan bikin konten aja ini buat kawan-kawan pecinta tembakau. Ini tembakau yang akan kita review itu ini yang ini nih. Namanya Rancak N1 Madura. Ini kalau yang ini nih N95, yang ini N95 juga. Cuma bedanya ditanam di lahan yang berbeda aja. Cuma secara garis besar sih sama kayak video perancak gua yang sebelumnya lah. Nah ini dapat tester perancak N1 nih dari petaninya nih, dari Imam Sayuti namanya. Ini kita coba nih perancak N1 nya. Langsung kita bikin aja kali ya. Kita Berarti dari Jawa Timur semua nih ya? Jawa Timur. Betul. Karena tanah Jawa Timur soal tembakau, wah, mantap bukan lagi ya. Nih sudah kita gunting. Ini perancak N1. Bisa lah ini buat 2 batang. Ini kita buka aja ya. Perancak N1. Ini dia. Nih, tembakaunya tuh gini dia. Kalau dari tekstur segi rajangan sih, kalau gue bilang nih rajangannya halus. Tapi Beda, agak kering ya? agak kering. Beda sama nih gue ada juga nih kasturi. Kasturi Senang. Ini Wangi coba, tapi baunya? coba lu bedain segi rajangan. Ini kasturi Senang nih Lombok. Dia agak kasar ya? Agak kasar Agak kalau juga. segi rajangan. Nah ini yang akan kita bahas Rancak N1 Madura. Kalau dari aroma gimana? Kalau haruman ini sih Rancak N1. Ya bebas aja sebetulnya sih. cuman Nih. karena ini lebih halus itu agak kasar aja. Ini kita bikin pakai alatnya namanya zigzag 110 mm atau setara dengan 11 cm. Agak kering sih emang nih tembakonya. Dia tembakonya. Sip, masuk, langsung kita roll. Gua kertas premiumnya ada 2 nih. Lu mau pakai yang ukuran kecil apa ukuran 11 cm? Yang kecil aja, yang kecil. Yang kecil. Ini gua ada yang 11 cm sama yang 79 mili milimeter atau 7,9 cm lah kalau dikonversi ke mili ke cm. Tapi dari panjang kertas kan beda ya? Ini 79 cm, 79 mili, ini 110 mili. 110. Ngaruh nggak sama alat yang buat ngelintingnya? Iya, sebetulnya sih kalau buat alat ngaruh pastinya. Jadi lebih repot aja sih. Cuma tinggal digunting aja sih sebetulnya. Oh, digunting. Nih kalau dari perbedaan kita coba bedain. Ini yang natural sih. Oh, iya, lebih panjang. lebih panjang. Tuh, kelihatan kan bedanya. Ini yang kecil, yang medium size lah. Yang king size. Lu mau yang kecil aja? Yang kecil aja. Kecil aja lah. Tembakonya udah masuk, udah siap. Nih, lu jilat sendiri dah, jangan pakai lidah gua, ntar lu kagak mau ngisep kalau Ini dijilat dulu ya guys. pakai liur gua lu kagak mau ngisep lagi. Kadang kan orang begitu, ada jijian. Udah puter Ke bawah. ke gini. Maaf guys, saya Tuh, newbie guys. gitu. Nah, tuh. Oh, iya. Jadinya ada lebihnya. Nah, Ini tinggal digunting aja ntar nih ujungnya. guntingnya taruh sini aja kali ke bawah. Jadi satu. Kita bikin yang buat gua belum. Jadi kita nunggu Mas Robi bikin dulu biar bakar bareng. Tapi kalau untuk jenis tembakau yang kering atau basahnya, dia tingkat kepadatannya juga beda atau sama aja sebenarnya? Basah sama kering. Agak lembab sih, nggak basah ya, bahasanya agak lembab lah. Kan kadang ada tuh tembakau yang lembab
Untuk tingkat kepadatannya sama atau mungkin yang kering lebih padat atau yang lembab lebih padat? Yang lembab sih biasanya. Padat Yang ya? lembab tuh dia lebih padat aja, karena kan dia kadar airnya juga masih banyak. Ya banyak dalam berarti bukan nggak bisa diisap juga, tapi tergantung kelembapan juga sih sebetulnya. Ini kita jilat dulu, brother. Ini anti lem kita. Ini kertas premium keunggulannya begitu, dia tanpa lem, beda sama kertas-kertas non premium. Nggak mudah lepas juga ya kalau yang premium ya, Iya, tanpa lem. oke sih. Jadi ini dia Ini bedanya ya, ini yang 79 79 mm, yang itu 110 mm. yang ini 110. Gue yang kecil juga, nggak usah banyak-banyak. Oh, sama-sama kecil. Sama-sama kecil. Sip. Siapa dulu mau bakar? Bakar. Barang aja bakarnya kan, korek ada 2. Oh siap. Oke bro, Bakar ya. kita langsung coba sama-sama nikmati rasa tembakaunya. Perancak N1. Bismillahirrahmanirrahim. Coba di hisapan kedua dan ketiga biasanya tuh kalau buat rasa. Nah, kalau pertama kan masih aroma-aroma pembakaran nih. Gimana kalau menurut itu soal rasa? Kalau dari pandangan gue nih orang awam ya, Nggak apa-apa, nyobainnya kita sama-sama awam sebetulnya. Awam, Ini kan ya. karena kita coba tukar perspektif. Ya inilah uniknya tembakau Nusantara. kalau yang gue rasain agak apa ya, sedikit pahit ya. Agak pahit ya? Agak pahit rasanya. Hmm, Di mulut tuh agak pahit gitu rasanya. agak pahit di mulut. Kalau segi aroma gimana? Aromanya di mulut sih berasa aromanya, aroma tembakonya berasa di mulut. Di mulut aroma tembakaunya berasa. Cuman pas ngeluarin asapnya nggak begitu berasa sih menurut gua. Kalau gue bilang sih, ya betul memang agak sedikit pahit dari tembakau yang pernah gue coba. Kayak Ada, contohnya kasturi senang. Ada rasa pahitnya. Dia lebih manis kalau kasturi senang. Ini kalau perancak N1 agak pahit ya. Iya, kalau dari aroma pembakarannya sih harum sebetulnya ya. Oh iya, harum. Asapnya sih harum. Cuman pas kita ngeluarin asapnya, aromanya nggak begitu strong. Nggak begitu strong. Oh, kita keluarin lewat hidung ya. Gimana? Kalau gue bilang pahitnya malah makin berasa. Makin berasa kalau lewat hidung. Kalau lewat hidung makin berasa. Tekstur original tembakau perancak N1 ini makin berasa. Kalau lewat hidung, kalau lu gimana? Menurut gue sama aja sih. Sama aja. Apa emang kurang peka aja gitu rasanya? Ya, cuma sama aja sih. Inilah perspektif aja kita. Nah, namanya tukar perspektif. Lidah orang kan beda-beda, nggak bisa kita pukul rata. Kalau soal rasa tuh sebetulnya nggak ada ukuran yang objektif lah. Jadi sebenarnya ini penilaian subjektif aja teman-teman. Ya kan Mas? Betul. Tapi kalau kita bicaranya angka, skala 1 sampai 10, berani ngasih berapa soal tembakau perancak ini? Perancak N1. Kalau menurut gua 6 sih. Lu 6. Karena tekstur rasa pahitnya itu yang Nggak masuk. kurang suka. Kalau gua pribadi kurang suka sih. 6. Kalau buat rokok harian gitu ya, kurang suka. Ini tekstur rajangannya, dia rajangan halus tuh, kalau bisa teman-teman lihat. Ini dia. Semoga kelihatan lah. Ini rajangannya rajangan halus, agak kering juga sih tembakonya. Kalau gua bicara skala angka, gue coba, ini opini gue aja, gue berani ngasih di angka 8 sih. Soalnya nih kalau gue bilang
Kenapa gue berani ngasih 8 ya, karena balik lagi ke selera sih sebetulnya. Tapi rokok begini enaknya kalau minum apa nih, es teh manis apa Kebetulan gue bawa air cuy. Ini dia, gue nggak disponsorin. Kalau Iya. mau nampung sponsor Jadi nggak apa-apa juga sih sebetulnya, gue terima. Selalu pokoknya kalau sambil ngerokok jangan lupa minum lah. Tenggorokan kering Kalau tuh. bisa minum air putih. Sebenarnya nggak bagus minum air berasa kalau ngerokok. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma selera aja. Seger. Mungkin kalau untuk kalangan orang-orang tua suka mungkin ya. Cocok mungkin, Cocok kalau mungkin. buat Cuma orang-orang kalau tua buat anak muda, kalau menurut gua pribadi sih nggak nggak begitu nggak masuk. begitu masuk. Kalau untuk orang tua bisa. Tapi mungkin orang-orang yang suka kretek kali ya. Bisa. Orang-orang yang suka kretek cocok lah nih. Orang-orang yang suka rokoknya kretek tanpa filter, karena dia nggak ada manis-manisnya. Kalau dari kretek kan dia memang pure, betul-betul original rasanya kan. Original. Kalau Tanpa filter. kalau ada filternya kan dia ada penyaringnya. Ya sebetulnya sih itu balik lagi ke kertas sih. Kalau dikeluarin lewat hidung berasa rasa tembakonya tuh makin strong kalau menurut gua. Enak lah Pranjak N1 ini buat orang-orang pecinta kretek. Buat Tapi kretek kalau antusias ya. kalau dibandingin sama Pranjak N95 yang udah pernah gua coba bahas, ya gua lebih pilih Pranjak N95 sih sebetulnya. Nah N1 dan N95 itu varietas ya Ki. Jadi kan tembakau ada varietas dia. Ada varietas N1, ada varietas N5, N95. Nah ada juga varietas namanya Kasturi. Itu bibit dia, bibit. Varietas dia bibit itu. Cuma kalau ini tembakau ini ditanamnya di ketinggian atau gimana Pak? Kalau merujuk kepada tembakau sendiri ya, dia itu nggak cocok di dataran rendah. Dia tuh daerah-daerah bukit lah, daerah-daerah dingin tuh. Kalau teman-teman pernah ngeliat pohon-pohon tembakau tuh di daerah Jawa Tengah, di daerah Temanggung, itu daerah-daerah tinggi. Asapnya juga yang dikeluarin banyak ya, lumayan banyak. Ya karena tekstur tembakaunya kering Kering juga ya? sih. Cuma tergantung hisapan kawan-kawan. Kalau hisapnya kawan-kawan. dikit, asapnya dikit. Udah mau menuju ujung-ujung rasa nih. Rasa-rasa Akhir pembakaran ya. wah. Jangan sampai dilewatkan lah. Oke, mungkin begitu aja informasi yang bisa gue sampaikan mengenai Pranjak N1 ini. Seperti biasa, obrolan kita ini jangan sampai menjadi obrolan objektif, karena sifatnya ini selalu gue sampaikan subjektif. Karena kebenaran absolut, kalau kata Socrates itu, ya itulah kebenaran absolut. Kita selalu berputar di lingkarannya masing-masing, tergantung lu berhentinya di mana. Kan misalnya di atas, ya gue di bawah gitu. Itulah kebenaran absolut, nggak ada yang mutlak ya. Soal rasa tuh sulit dah kita. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf bila ada salah kata. Nanti kita coba diskusi di kolom komentar lah ya. Ya, tinggal komen aja teman-teman. Seperti Jangan biasa. lupa subscribe.
seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and share karena kita mau nyewa studio buat rekaman. Slogan terakhir kita seperti biasa. Kita punya slogan terakhir nih kalau di soal channel kita. Tobacco kill you, no brother. Oh iya. Tobacco good for you. Ayo coba kita sebut sama-sama. Satu. Ada gerakannya nggak? Nggak usah. 1, 2, 3. Tobacco kill you, no brother. Tobacco good for you. Sampai jumpa di pertemuan tembakau sensasional lainnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kawan-kawan. Bye.